Hai guys, selamat datang kembali di channel Bobo di Mobil bersama Lucy dan Alvin. Kita lagi di Grab on the way ke pelabuhan Westport untuk ngambil si Hoki nih. பேங்க் போக நம்மளே நான் கொடுக்குறேன் லோன் இது பண்ணி அந்த காசு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்பாங்க. எப்படி இந்த அவங்ககிட்ட கொடுக்குறது? நான் அது கஷ்டம், அது பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒழிப்பிட்டேன். Berhubung car terminalnya ternyata agak jauh dari terminal bus tempat kita stop kemarin, masih 12 kilometeran, akhirnya kita memang memutuskan pakai Grab Car aja. Ongkosnya 22 ringgit. Buat pendatang baru ke channel ini, jadi ceritanya si Hoki itu adalah camper van kami yang berbasis Toyota Veloz yang kami bawa dari Jakarta sampai ke Kalimantan, susurin perbatasan Malaysia, terus akhirnya dari kota Kinabalu kita kirim pakai kapal feri ke Semenanjung Malaysia, ke Port Klang, supaya kita bisa lanjutin explore negara-negara di Asia dan Eropa. Kita akhirnya sampai di Westport, tapi sebelum bisa masuk kita harus bikin work pass dulu. Jadi kayak ada tanda pengenal untuk orang-orang yang diperbolehkan masuk ke dalam area Westport. Dan tentunya ini adalah area yang sangat terbatas sehingga tidak sembarangan kita menunjukkan paspor atau ID card lalu minta dibuatkan work pass. Harus ada undangan, ada bookingan yang dibuatkan oleh pihak kargonya. Bikin work pass dulu. Pass. Work pass. Apa masuk? Work pass izin kerja. Izin kerja. Oke, ini kerja ya. Oke. No. Oke. Ruang tunggu ini ada banyak bangku dan nyaman, ada AC-nya. Jadi kalau nggak bisa masuk ya udah tunggu di luar sini aja. Jadi kita harus ngurus work pass dulu guys. Nggak bisa langsung masuk aja ke area pelabuhan. Harus jelas kepentingannya apa. Terus udah harus ada bookingannya dulu. Sebenarnya dari Giga Shipping aku udah dapat email diminta data kayak gitu. Terus aku sempat tanya sama orang yang aku korespondensi kan, ini 10 ringgitnya dibayar ke siapa, terus apakah kita perlu email datanya atau hanya register dan bayar di sana. Jawabannya adalah register and pay there. Ternyata sampai sini nggak bisa kayak gitu, jadi harus di booking sama pihak Giga Shippingnya sendiri. Jadi sekarang kita belum bisa bikin work pass. Aku balik lagi ke area nunggu sambil berkorespondensi lagi sama orang Giganya, kasih datanya. Jadi mereka harus bikin bookingannya dulu. Udah? Udah. Jadi tadi aku send my details. Udah about 20 minutes. Hah? Dua orang? Atau satu orang aja nggak apa-apa? Satu orang aja, satu tunggu. Jadi tadi aku udah kasih about 20 minutes dan aku nggak follow up kan, karena kalau di Indo kita sering-sering follow up nanti orangnya marah. Ternyata di sini harus ditelepon baru dia proses. Jadi tadi Ci-nya yang kasih tahu call, ya aku call baru langsung dapat. Kalau enggak kita tunggu sampai grow mushroom. Email. My email. Gimana? Oh, mau emailnya. Ada juga, ada email. Aku udah dapet work pass-nya. Ini kurang lebih 1 jam lah ya, 1 jam lebih dikit. Kita harus daftar online dulu ternyata, masukin data-data kita. Terus cepet kok prosesnya. Habis itu tinggal antri. Terus ternyata nggak bayar juga. Di email aku dikasih taunya bayar 10 ringgit bikin work pass, tapi ternyata nggak perlu. Jadi ini free. Aku masuk dulu ambil mobil, Alvin tunggu di sini ya. Soalnya cuma 1 work pass-nya. This one. Temporary? Ya. Oke. Kita menuju ke kantornya Giga Shipping guys. Aku beruntung banget, harusnya jalan kaki ke dalam begini jauh, tapi dikasih tumpangan sama Ci ini. Siapa namanya? Jul. Terima kasih ya. Coba ini kalau jalan sendiri, waduh, kepala pening ini. Panas. Ada banyak sekali mobil guys yang dikirim, tapi ini kebanyakan mobil baru nih. Oke, sekarang kita masuk ke kantornya Giga Car Terminal.
Jadi ternyata satu rit pengiriman kemarin guys dari kota Kinabalu ke Port Klang itu ngebawa lebih dari 200 mobil. Dan hari ini aja yang ngambil itu ada 100-an lebih. Jadi memang kita harus sabar-sabar ngantri karena memang banyak sekali yang ngantri untuk ngambil mobil. Guys, aku jalan kaki keluar karena si Hoki kehabisan bensin. So, dia nggak bisa disetir keluar. Nah, ini jalur yang keluar. Kalau jalur yang dari Giga Car Terminal itu, ini harus queuing melalui pos khusus karena akan dicek semua dokumennya. Jadi nggak sama jalur yang kayak buat karyawan sini gitu ya. Oke, sekarang kita cari bensin dulu. Untungnya di depan Westports ada pom bensin Petron. Jadi dan mereka jual jerigen juga, kayaknya udah pengalaman mereka ada yang kehabisan bensin. Jadi beli jerigen kayak gini 6 ringgit, terus buat isinya 10 ringgit. Yuk kita isi. Oke guys, kita mau jalan balik ke Westports. Aku udah beli berat. Kurang lebih 5 liter guys. Oke, kurang lebih 5 liter udah di tangan aku. Sekarang kita mau balik ke Westports. Hoki banget, aku ke dalam pertama numpang naik truk tadi, terus keluar dikasih tumpangan sampai pada saat dia mau ngantri aku bilang aku jalan aja biar lebih cepat. Terus pas mau masuk dapat tumpangan lagi. Jadi 3 kali nih keluar masuk dapat tumpangan. Pemanduan teruk ke? Pemanduan teruk. Mana aja, aku pemandu pelancong. Jadi ceritanya guys, sebelum kita kirim mobil ini kan aku sempat searching. Terus kalau kirimnya kita pakai kontainer, itu bensinnya tuh harus dikosongin. Jadi aku pikir udahlah ya, daripada risiko nanti bensinnya dikosongin orang kan lebih nyesek, mendingan aku yang kosongin gitu. Jadi aku pakai sampai habis, terus aku ke port. Aku pikir udahlah ya, masih ada bensin cadangan mungkin 5 liter, ya masih cukup jalan lah 50-75 kilo. Tapi entah gimana ceritanya, begitu nyampe di sini di Port Klang, itu mobil udah nggak bisa di starter katanya, udah nggak ada gasolinnya. Jadinya ya gitu, drama gitu. Aku harus keluar lagi ke pom bensin, beli petrol di sini, balik lagi. Nah sekarang mobilnya lagi diisiin bensin dari jerigen yang aku beli di depan itu. Jadi gitu guys ceritanya. Aku nggak nyangka ternyata ngabisinnya keterlaluan. Karena memang dari kota Kinabalu ke port itu cukup jauh. Itu yang di luar perkiraan aku. Aku pikir udahlah kosongin jalan dikit ke port. Ternyata ke portnya aja jauh. Dan on the way ke port itu udah susah nyari pom bensin waktu di KK. Well anyway, ini pengalaman seru juga. Kalau teman-teman terburu-buru jangan lakukan hal seperti ini. Tapi untungnya kita nyantai, jadinya nggak ada masalah sih. Untuk pengambilan mobil jam 2 itu jam-jam paling high trafficnya. Tadi sampai antri banget di sini sampai panjang. Tapi sekarang udah jam 4. Nggak kelihatan. Ya, sekarang jam 4 udah sepi, udah nggak ada siapa-siapa. Kita doang ini yang kasus kehabisan bensin. Terus di sini nunggunya tuh adem pakai AC. Habis itu bisa jajan-jajan juga minum. Cuma unfortunately ini mesin terima duit kertasnya lagi rusak, lagi merah. Tapi dia bisa nerima koin. Jadi tadi aku pakai koin, untungnya ada koin. Gitu, tetap bisa beli minum sih. Gitu. Nah, ini terminal yang buat mobil. Jadi yang pakai Roro tuh ke sini. Kalau terminal kontainer di depan sana tuh, container terminals, coba aku gedein ya. Tuh, kebaca kan? Container terminals. Nah, di depan kita ini banyak mesin-mesin kayak kren gitu. Apa sih namanya tuh yang buat ngangkat-ngangkat kontainer? Kalau di bangunan sih kren ya. Ini nggak tahu kalau yang di sini. Nah, itu banyak banget. Tadi tuh busy, semuanya kerja. Semuanya mindah-mindahin kontainer gitu. Sekarang udah peaceful sih, udah nggak terlalu banyak kegiatan. Begitulah kurang lebih. Ini masih banyak mobil-mobil yang queuing juga, mungkin menunggu orang yang akan ngambil. Atau menunggu delivery mungkin ya. Karena sebenarnya kita bisa ordernya itu port to port kayak aku. Jadi kita ngantar ke pelabuhan dan ngambil ke pelabuhan. Atau bisa juga door to door. Kalau door to door of course dia ada tambahan biaya ya. Kalau door to door kan diantar sampai ke hotel kita atau ke rumah kita gitu.
Banyak Tesla by the way guys. Oke, si Hoki udah datang guys. Mari kita cek. Cek kereta lu nanti masuk boleh ya? Balik. Dalam tuh ada satu list. Di dalam ada list ya? Di dalam kereta ada satu list. Bujang ya? Bujang. Terima kasih. Mari kita cek perlengkapan tempur kita guys. Oke, looks good. Guys, no wonder bensinnya habis. Ini AC-nya dibikin full. Astaga. Bensinnya AC-nya dibikin full, di sini juga dinyalain full. Bentar aku cek dulu yang belakang. Ya karuan habis bensinnya. Kalau kita pakai normal-normal ya nggak bakalan habis, masih bisa 50-75 kilo. Aduh gila, dibentokin semua. Panas ya bro di pelabuhan sampai harus begini banget. Oke, baiklah, mari kita lanjutkan perjuangan kita. Oke. Sebelum keluar, untuk keamanan mereka akan cek nomor chassis dan nomor rangka guys. Demikian guys perjuangan kita mengeluarkan si Hoki dari Port Klang. Sekarang kita udah mau keluar dari Westports nih. Alvin nungguin aja di depan karena tadi aku hanya bikinin satu work pass. Semoga video ini cukup informatif buat teman-teman yang pengen road trip juga, keliling-keliling, kirim mobil ke luar negeri pakai kapal Roro dari Malaysia Timur ke Malaysia yang Barat. Total biayanya itu 2.016 ringgit guys untuk mobil kayak gini ya. Jadi dia berdasarkan jenis mobil dan berdasarkan cc-nya. Jadi kalau teman-teman mobilnya lebih gede, cc-nya 2.500 cc atau 3.000 cc, tentunya ongkos kirimnya tidak 2016. Jadi mesti cek nanti ya. Pokoknya search aja Giga Shipping, itu kayak paling gede di Malaysia. Tadi aku ke dalam, ada perusahaan-perusahaan shipping lain yang operasionalnya ngambil ke Giga juga gitu. Jadi kayaknya ya sebenarnya yang ngirim itu Giga, tapi perusahaan-perusahaan lain juga bisa pakai. Jadi apa ya? Jadi kayak maklarnya gitulah. Isi bensin dulu. Ya sudah kosong betul. Kosong. Sama sekali tidak ada. Makan mana nih? Kosong banget guys, kosong betul. Padahal tadi udah dikasih bensin yang di jerigen, tapi tetap aja kosong sini. Di kebanyakan pom bensin di Malaysia itu sistemnya self service guys. Jadi kita parkir dulu kendaraan kita di depan mesinnya, terus kita lihat mesinnya itu nomor berapa. Terus kita ke toko, kita kasih tahu sama orang yang di toko yang di kasir itu mesin nomor berapa, kita mau isi berapa. Misalnya mau isi 80 ringgit atau mau isi 20 liter gitu. Tinggal ngomong kayak gitu aja, kita bayar. Nanti dia ngeset di mesinnya, begitu kita balik ke mesin pompa bensinnya, kita tinggal pencet aja. Nanti sesuai sama yang kita bayarin itu, kalau udah selesai mesinnya mati sendiri. Sudah? Sudah. Coba. Penuh. Oke. Seneng banget akhirnya udah bisa balik lagi ketemu sama Hoki. Itu tuh kita ibarat pulang. Jadi bener-bener begitu nyampe ke mobil tuh rasanya relax banget. Kayak udah gak mikir mesti ngegendong-gendong backpack kemana-mana, pindah-pindah hostel. Udah gak kepikiran kayak gitu lagi. Udah bener-bener rasanya udah menyatu sama rumah. Ini pertama kita menuju Subang Jaya guys. Di sini posisi mesinnya itu deket sama kita. Jadi nggak perlu pakai kita punya tepokan nyamuk itu loh. Apa sih namanya? Yang gagang plastik itu. Tinggal tap gitu, jadinya cepat juga. Nggak bikin yang belakang kayak nunggu-nunggu. Enak ya? Desainnya oke. Ya. Di Subang Jaya kita mampir sebentar ke tempatnya partner bisnis aku. Terus kebetulan mereka mau jalan-jalan sore, jadi kita ikutan. Aku lagi sama teman-teman aku, orang Jepang dan orang Malaysia. Chinese Malaysian. Bernard, a lot of my subscribers ask whether Chinese Malaysian can speak bahasa or not. Coba. Bisa cakap Melayu tak? Bisa.
Oh bisa. Kita lagi jalan-jalan sama mereka. Mereka lagi nganterin dogi-doginya olahraga sore. Ini lingkungannya enak guys. Ini daerah Subang Jaya. Nah ini ada kondo-kondo gini, apartemen. Nah biasanya memang di Malaysia itu kalau sore-sore tuh pada jalan, pada olahraga, entah itu jogging, entah itu jalan-jalan gitu ya, santai-santai kayak gini. Jadi kita living like a local now, hari ini aja. Tadi itu ada lizard guys, ada water lizard, jadi kayak buaya tapi kecil. Panjangnya paling cuma 50 cm lah, masih anak ya gitu. Nah, ini dogi-dogi yang tahu nih, ngumpet di dalam. Kita mau cari makan malam guys. Ini ada restoran pinggir danau namanya Crocodile Farm Seafood Village. Mari kita coba. Oke guys, jadi aku share sedikit ya mengenai pengiriman mobil. Itu kita cari-cari online, terus ada beberapa yang direkomend juga sama salah satu senior yang udah traveling duluan ke Malaysia Borneo. Halo Pak Irwan. Jadi kita dikasih tahu ada Giga Shipping. Terus memang Alvin juga udah searching mengenai Giga Shipping ini. Kelihatannya dia memang paling besar di Malaysia. Terus ada Ventura lah, ada yang lain-lain. Nah, memang yang paling cepat responnya ini si Giga. Dan begitu aku kasih lihat, kita dokumennya udah lengkap semua. Dia langsung kasih harga 2.016 ringgit. Terus dia minta kita langsung transaksi secara online di website dia. Bayarnya langsung pakai kartu kredit. Gitu. Jadi kita udah settle semuanya. Udah. Dia kerjasama dengan banyak agent gitu, jadi yang menghandle dokumen sama yang menghandle mobil pada saat kita ngirim, yang menghandle mobil pada saat kita ngambil, itu beda semua agentnya, kontak personnya beda semua. Tadinya aku sempat worry, mereka gimana ya tanggung jawabnya ya, kok lempar kita ke agen 1, agen 2, agen 3 dan banyak orang begini. Tapi so far sih smooth karena mereka ngupdate ya, kapalnya merapat tanggal berapa, bisa diambil tanggal berapa, terus ketika mundur diupdate juga di email lagi, oh nggak jadi pagi, nggak jadi jam 9 pagi, tapi mulai dari jam 2 siang gitu loh. Jadi begitu kita nyampe tadi ke port jam 2-an, kita ngurus-ngurus dokumen sampai jam 3-an, ya memang mobilnya sebenarnya nggak lama, harusnya paling 1 jam, 1 jam setengah juga udah bisa ditarik keluar, tapi memang tadi ada drama kehabisan bensin, jadi aku memang harus keluar lagi dari port ke pom bensin dulu, beli bensin, baru balik lagi, baru deh kita bisa ambil si hoki. Jadi begitulah guys pengalaman kami mengirimkan mobil dari kota Kinabalu ke Port Klang. Kalau teman-teman mau lebih dekat sebenarnya bisa cari yang dari Kuching ke Port Klang. Cuma kami memang jadwalnya tidak pas dengan yang seperti itu. Harus menunggu cukup lama. Akhirnya kami mengalah dan jalan jauh dulu ke kota Kinabalu. Well, that's okay juga karena another experience. Karena kita jadi ngelewatin Brunei, nyobain jembatan yang panjang. Jadi berkenalan juga sama yang namanya Saman di Malaysia. Semoga pengalaman kami ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ada rencana buat road trip juga. Di video berikutnya kita akan mulai bergerak ke arah utara, mulai dari Batu Caves, terus kita akan mampir ke Genting Highlands cari adem, terus kita juga akan mampir ke Ipoh, terus sampai ke perbatasan Thailand. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan loncengnya supaya bisa ikutin terus dan gak ketinggalan jalan-jalan seru bareng kami. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video yang berikutnya, bye-bye!